Malam ini, kita mulai kisah tentang keberanian yang tidak direncanakan. Tentang manusia pertama yang tersesat di laut dan mendarat di pulau yang salah. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami masa ketika dunia masih liar, lapar, dan baru saja mulai mengenal manusia. Kamu mengira semua pulau sama. Dari jauh, semuanya tampak hijau, lembut seolah menjanjikan kehidupan. Tapi begitu kaki menyentuh pasir yang panas dan asin ini, kamu tahu, kamu baru saja tiba di tempat yang salah. Angin di sini tidak ramah. Ia datang dari laut dengan rasa besi di lidahmu, dan burung-burung tidak terbang rendah seperti biasanya. Hutan di depanmu diam, terlalu diam, seperti sedang menunggu siapa yang akan mati duluan. Kamu datang bersama 5 perahu. Setiap perahu berisi keluarga, alat batu, sedikit padi kering, dan keyakinan bahwa daratan baru pasti punya makanan. Tapi di sini, pohon-pohonnya tidak dikenal. Buahnya terlalu kecil, daunnya mengilap seperti peringatan. Kamu mencoba mencium batang pohon, menggigit sedikit daun, pahit, getir, dan lidahmu mulai mati rasa. Kamu meludah, dan orang-orang tertawa karena tampak lucu. Manusia pertama di pulau baru dikalahkan selembar daun. Humor kecil di tengah bencana yang belum punya nama. Hari pertama, kamu hanya makan sisa padi dari perahu. Hari kedua, kamu coba akar-akar yang kamu temukan di tepi sungai. Rasanya seperti tanah yang iri pada manusia. Hari ketiga, satu orang mulai muntah darah. Kamu menyadari sesuatu yang sederhana tapi mengerikan. Kamu tidak tahu apapun tentang tempat ini. Tidak tahu mana yang bisa dimakan. Tidak tahu air mana yang membunuh perlahan. Tidak tahu malam mana yang penuh binatang. Di tengah ketidaktahuan itu, kamu mulai percaya pada hal-hal yang tidak bisa kamu jelaskan. Ketika seseorang mati setelah makan akar, kamu menatap langit dan berpikir bahwa pulau ini memilih siapa yang boleh tinggal. Kamu mulai berbicara pada angin, pada batu, pada sesuatu yang kamu harap mendengar. Kamu mulai belajar bahwa kelaparan bukan hanya rasa di perut. Ia adalah suara di kepala, memerintahmu untuk bertahan bahkan ketika logika sudah menyerah. Kelaparan membuatmu kreatif dan sedikit gila. Kamu mulai memanggang apapun yang bisa terbakar. Daun, ikan kecil, siput, bahkan kulit kayu. Kamu tidak tahu mana yang beracun, tapi kamu tahu lapar lebih cepat membunuh daripada racun. Jadi, kamu memilih risiko yang lebih lambat. Dan malam itu, di bawah hujan asin yang menampar wajahmu, kamu menyadari satu hal. Hidup tidak dimenangkan oleh yang kuat, tapi oleh yang cukup nekat untuk mencicipi duluan. Pulau ini tidak memberimu janji, tapi ia memberimu pelajaran. Bahwa setiap gigitan adalah ujian, dan setiap korban adalah catatan agar yang lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Besok pagi, kamu akan melihat anak-anak yang belum paham lapar, bermain di pasir yang sama tempat orang mati semalam. Dan kamu akan tersenyum. Karena begitulah caranya manusia bertahan. Berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Setidaknya sampai makan malam berikutnya. Hari-hari berikutnya tidak punya nama. Kamu berhenti menghitung waktu karena matahari di sini tidak pernah terasa bersahabat. Terlalu panas untuk siang, terlalu cepat lenyap untuk sore. Yang tersisa hanyalah hitungan perut kosong. Kamu mulai mengukur hari dengan jenis rasa di lidah. Pahit berarti salah, hambar berarti masih bisa dicoba, asin berarti hampir mati. Itu bahasa baru yang lahir dari lapar. Setiap suku kata ditulis dengan air liur dan sedikit keberanian. Kamu dan kelompokmu mulai membuat sistem. Siapa yang mencoba duluan, siapa yang menunggu, siapa yang menyiapkan daun untuk membungkus mayat jika sesuatu berjalan salah. Kadang, yang mencoba tidak kembali. Kadang, ia masih hidup, tapi tak bisa bicara selama 3 hari karena lidahnya membengkak. Dan kalian menyebut itu keberuntungan kecil. Satu hari, seseorang menemukan buah berwarna oranye pucat di dalam hutan. Ia terlihat seperti harapan, manis di mata, ringan di tangan. Dia memakannya setengah, tersenyum, lalu pingsan dengan busa di bibir. Keesokan harinya, kalian menamai pohon itu ibu yang pemarah. Ironi kecil untuk menertawakan sesuatu yang lebih kuat dari kalian. Humor menjadi cara kalian menolak mati. Kamu menertawakan orang yang menggigit daun salah, meski tahu giliranmu akan tiba. Kamu bercanda bahwa mungkin satu hari nanti anak-anak akan mengenangmu bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang pertama yang mencoba buah beracun. Itu cukup untuk membuatmu tertawa sebelum rasa takut datang lagi. Malam-malam di pulau itu panjang. Kamu duduk di tepi api, menatap bintang yang tidak dikenal. Bintang-bintang di sini tidak seperti di rumah. Mereka lebih tajam, seolah sedang menertawakanmu. Dan kamu mulai sadar, langit yang kamu anggap teman di laut ternyata juga bisa jadi saksi kejatuhanmu di darat. Ketika seseorang menemukan akar yang bisa dimakan tanpa muntah, kalian tidak langsung bersorak. Kalian diam, menunggu beberapa jam, menatapnya seperti menatap keajaiban yang bisa menghilang kapan aja. Saat orang itu masih bernapas di pagi hari, barulah kalian percaya. Kalian menyebut akar itu penunda kematian. Kamu tahu hidup belum benar-benar aman. Tapi kini kamu punya sesuatu untuk dikunyah sambil menunggu hari berikutnya. Dan itu sudah cukup untuk disebut kemenangan. Kelaparan membuatmu menghargai hal-hal kecil. Potongan akar yang tidak pahit, air sungai yang tidak membunuh, tawa yang bertahan di antara tubuh-tubuh yang makin kurus. Setiap malam, kamu mencatat dalam ingatan, daun ini boleh, daun itu tidak, buah ini membunuh, akar itu menyelamatkan. Kamu tidak punya tulisan, tapi kamu punya mulut. Dan cerita menjadi satu-satunya cara agar ilmu tidak mati bersama orang yang mencoba duluan. Dan begitulah manusia pertama belajar bertahan dengan menjadikan kesalahan sebagai bentuk komunikasi. Setiap racun adalah kalimat. Setiap kematian adalah catatan kaki. Dan setiap kali seseorang tidak mati karena makanan barunya, kalian menamainya dengan tawa. Tawa yang lebih keras dari perut yang masih kosong. Kamu mulai menyadari satu hal yang aneh. Setiap orang yang mati meninggalkan sesuatu yang berguna. Tidak harta, tidak doa, tapi pengetahuan. Kematian perlahan menjadi peta. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan tubuh yang berhenti bernapas di tempat yang salah. Kamu ingat satu lelaki muda, penuh semangat, yang bersumpah bisa makan apa saja. Dia mati di tepi sungai, dengan tangan masih menggenggam ikan yang belum dimasak.
Kalian tidak menguburnya langsung. Kalian menatapnya lama, menghafal bentuk ikan itu, warnanya, aromanya, agar tak ada yang menyentuhnya lagi. Tubuhnya menjadi tanda peringatan, batas antara lapar dan kebodohan. Kamu sadar, setiap mayat di pulau ini punya makna. Ada yang menjadi pohon terlarang, ada yang menjadi bukit pahit, ada yang menjadi pantai bisu. Tempat-tempat itu diberi nama sesuai sebab kematian mereka, supaya tidak dilupakan. Pulau ini pelan-pelan berubah menjadi buku sejarah tanpa huruf. Kamu berjalan melintasi semua nama itu setiap hari, dan setiap langkah terasa seperti membaca kalimat yang disusun oleh penderitaan. Kamu mulai merasa, mungkin memang begini cara alam berbicara pada manusia, dengan kehilangan. Dan kamu mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan rasa lapar yang menolak pergi. Kadang kamu bertanya-tanya, berapa banyak orang yang harus mati agar satu suku bisa kenyang? Jawabannya tidak pernah pasti, tapi kamu tahu jumlahnya cukup banyak untuk disebut kebijaksanaan. Lucunya, kalian mulai mengingat mereka bukan dengan kesedihan, tapi dengan humor. Ketika seseorang mengupas akar dengan cara yang salah, kamu menertawakan dan berkata, "Kau mau jadi nama tempat juga?" Humor jadi satu-satunya cara agar kematian terasa ringan, agar hidup bisa tetap berjalan tanpa hancur oleh takut. Anak-anak mulai tumbuh di tengah sistem ini. Mereka belajar dari tawa dan bisik orang tua. Daun ini aman, batu itu beracun, sungai itu membunuh. Mereka tidak pernah membaca buku, tapi mereka tahu semua cerita dengan detail menakutkan. Hidup mereka adalah hasil dari semua orang yang gagal sebelum mereka. Kamu mulai menyadari bahwa ketahanan bukan soal kekuatan, tapi soal ingatan. Yang lupa, mati. Yang ingat, bertahan sedikit lebih lama, dan dalam dunia tanpa tulisan, satu-satunya cara agar ingatan hidup adalah dengan menjadikannya bagian dari obrolan sehari-hari. Kamu duduk di sekitar api, memakan akar pahit yang kini terasa seperti kemewahan. Kamu berbicara tentang mereka yang mati, seolah mereka masih ada di sini, duduk di seberangmu, tersenyum tanpa gigi. Kamu menertawakan cara mereka gagal, bukan karena tidak hormat, tapi karena itulah cara manusia mengubah luka jadi pelajaran. Setiap generasi, jumlah yang mati semakin sedikit. Setiap generasi, pulau ini menjadi sedikit lebih bisa dimakan. Dan ketika kamu menatap anak-anak yang tertidur di atas tanah lembab, kamu tahu, dunia ini tetap kejam, tapi setidaknya kalian sudah sedikit lebih pintar dalam melawannya. Pulau ini dulu seperti musuh. Sekarang, ia seperti guru yang keras, selalu menghukum, tapi tidak pernah bohong. Dan di dalam kerasnya pelajaran itu, kamu sadar sesuatu yang pelan tapi pasti, bahwa manusia belajar bukan karena ingin tahu, tapi karena tidak ingin mati dengan cara yang sama 2 kali. Pulau ini akhirnya berhenti melawan, atau mungkin bukan itu yang terjadi. Mungkin kamu dan orang-orangmu yang berhenti menantang. Kalian tidak lagi berjalan dengan sombong menebak mana daun yang aman. Kalian berjalan perlahan, menyentuh tanah seperti menyapa makhluk hidup yang lebih tua dan lebih sabar dari manusia. Setiap langkah menjadi bentuk doa, meski kalian belum tahu apa itu doa. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa dunia tidak lagi marah. Ikan muncul lagi di sungai, pohon berbuah tanpa perlu disumpahi, hujan turun tidak hanya untuk membanjiri kubur. Dan entah kenapa, kalian mulai menganggap semua itu bukan kebetulan, tapi semacam perjanjian diam antara manusia dan tempat yang dulu ingin membunuh mereka. Kalian mulai mengembangkan ritual. Bukan karena tahu maknanya,
tapi karena takut kehilangan keseimbangan yang rapuh ini. Setiap kali menebang pohon, seseorang akan menaruh batu kecil di bawahnya sebagai permintaan maaf. Setiap kali seseorang sakit, mereka tidak langsung mencari daun penyembuh. Mereka berbicara dulu pada api, berharap alam mau mendengar. Aneh sekali bagaimana ketakutan bisa menjadi bentuk rasa hormat. Dan dari rasa hormat itulah muncul sesuatu yang mirip agama, tapi tanpa nama. Kalian tidak menyembah dewa, hanya mencoba untuk tidak mengganggu dunia lebih dari yang diperlukan. Di antara semua itu, humor masih bertahan. Ketika seseorang lupa menaruh batu setelah berburu dan keesokan harinya diserang lebah, kamu dan yang lain berkata bahwa lebah-lebah itu utusan alam. Pelajaran kecil agar manusia tidak lupa sopan santun, dan kalian tertawa meski sengatan itu masih bengkak. Kamu sadar bahwa di balik tawa ada kebijaksanaan yang mulai tumbuh tanpa sengaja. Manusia mulai tahu kapan harus menunggu, kapan harus berhenti, kapan harus berbagi. Semuanya lahir bukan dari pengetahuan, tapi dari rasa takut yang diubah menjadi kebiasaan. Malam-malam terasa berbeda sekarang. Tidak lagi diisi oleh bunyi perut yang kosong, tapi oleh cerita tentang masa-masa ketika semuanya salah. Anak-anak duduk mendengarkan kisah tentang orang pertama yang mati karena salah makan, dan mereka menertawakannya dengan cara yang lembut. Bukan ejekan, tapi rasa terima kasih. Kamu melihat mereka dan berpikir, mungkin ini pertama kalinya manusia benar-benar punya masa depan. Bukan karena mereka menemukan makanan, tapi karena mereka mulai tahu cara hidup tanpa merusak tempat mereka berpijak. Suatu hari, seorang anak membawa buah baru ke perkemahan. Semua orang menatapnya, diam. Anak itu menggigit sedikit, mengunyah perlahan, menelan, lalu tersenyum. Beberapa detik berlalu tanpa tragedi. Dan semua orang bersorak pelan, seolah dunia baru saja memaafkan mereka sekali lagi. Di malam yang sama, kamu menatap langit. Bintang-bintang terlihat lebih lembut sekarang. Mungkin bukan mereka yang berubah. Mungkin hanya kamu yang tidak lagi lapar. Pulau ini, yang dulu seperti kutukan, kini jadi rumah. Dan kamu sadar, manusia tidak pernah benar-benar menaklukkan alam. Mereka hanya belajar bagaimana menyesuaikan diri sampai terlihat seperti menang. Beberapa generasi kemudian, tak ada lagi yang ingat siapa yang pertama kali tiba di pulau ini. Nama-nama mereka hilang, larut dalam cerita yang terlalu sering diulang. Tapi semua orang masih ingat satu hal, rasa lapar. Ia bertahan lebih lama dari darah, lebih kuat dari kenangan. Lapar menjadi bahasa yang diwariskan tanpa suara. Bukan tentang perut yang kosong, tapi tentang ingatan bahwa dunia tidak pernah mudah dan manusia tidak pernah selesai belajar. Anak-anak kini tumbuh dengan aturan yang tidak tertulis. Sebelum makan, mereka harus menyebut nama-nama tanaman yang pernah membunuh orang dulu. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menghormati. Karena setiap makanan di mulut mereka dulunya adalah hasil dari kematian seseorang yang cukup bodoh atau cukup berani untuk mencoba lebih dulu. Kamu sadar, manusia tidak pernah benar-benar menciptakan dunia. Mereka hanya mewarisi hasil eksperimen panjang antara rasa lapar dan keingintahuan. Dan di setiap generasi, dua hal itu tidak pernah berpisah. Lucunya, setelah semua penderitaan, manusia tetap serakah. Begitu perut kenyang, mereka mulai memikirkan hal lain. Siapa yang paling berhak atas tanah ini? Siapa yang boleh makan lebih dulu? Siapa yang berkuasa atas air?
Lapar di perut perlahan berubah jadi lapar di kepala. Dan kamu tahu, itulah awal dari sesuatu yang lebih rumit dari kelangsungan hidup, peradaban. Tapi di sini, di pulau pertama yang hampir membunuh kalian, peradaban itu masih sederhana. Tidak ada raja, tidak ada perang, hanya rasa takut yang dijinakan menjadi tata cara. Dan entah bagaimana, itu cukup untuk membuat manusia bertahan 1000 tahun lagi. Kadang malam masih terasa seperti masa lalu. Angin dari laut membawa aroma asin dan getir yang sama seperti hari pertama kamu tiba. Kamu menatap api, dan kamu tahu semua ini hanya mungkin karena seseorang dulu tidak menyerah pada perut kosong. Mereka tidak punya pilihan, tapi mereka tetap mencoba menggigit dunia, meski tahu bisa mati kapan saja. Dan itulah warisan sejati manusia. Bukan keberanian, bukan kekuatan, tapi keputusasaan yang dikelola dengan baik. Keputusan kecil untuk tetap hidup satu hari lagi, meski semua alasan untuk bertahan sudah habis. Suatu pagi, kamu berjalan ke tepi pantai. Air laut naik rendah, memantulkan langit yang keperakan. Anak-anak sedang memancing, tertawa, berlari, tak tahu bahwa tanah yang mereka injak dulunya kuburan bagi yang gagal. Dan kamu merasa damai, karena begitulah seharusnya dunia berjalan. Lapar yang dulu menghukum, kini menjadi guru. Dan manusia, makhluk yang tak tahu apa-apa, akhirnya belajar pelajaran paling tua di muka bumi. Bahwa untuk hidup, kamu tidak perlu menguasai alam. Kamu hanya perlu cukup sabar untuk tidak mati hari ini. Kamu melihat ke laut, dan di sana di balik ombak yang perlahan menelan jejak kaki di pasir, kamu merasa pulau ini akhirnya menerima kalian. Tidak karena kalian layak, tapi karena kalian cukup keras kepala untuk tetap mencoba. Dan di bawah langit yang hangat, kamu tersenyum kecil, bukan karena kenyang, tapi karena akhirnya mengerti. Manusia tidak pernah berhenti lapar. Mereka hanya belajar mengubah rasa itu menjadi alasan untuk hidup.